Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kataba alaina alladzi huwa ruknum minal arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan bagi umat Islam memiliki spirit yang universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa aspek universal dari Ramadan yang dapat menjadi spirit kehidupan. Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk merefleksikan diri, mengevaluasi kebiasaan dan tindakan kita, serta memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Karena Ramadan dikenal dalam bahasa Jawa sebagai kawah condro timuko nipun kaum muslimin soho muslimat, yang disitu dalam kawah condro timuko kita digembleng, kita diajarkan dan dikenalkan banyak pengetahuan baru, banyak hal-hal tentang tauhid, tentang cara kita beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki diri agar lebih baik dari hari yang kemarin, bahkan tahun yang kemarin, yang kemudian cita-cita kita mudah-mudahan tercapai, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari berkah Ramadan, ketika kita mengadakan puasa selama bulan suci Ramadan, kita diajarkan tentang kedisiplinan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Kita dapat merasakan begitu beratnya rasa haus dan lapar, tetapi kita tetap sabar, kita tetap disiplin mengikuti aturan syariat agami. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena kita belajar dari puasa itu akan juga mendorong kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, dalam kita menjalankan kegiatan di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan berkah empati dan kepedulian. Karena Ramadan mengingatkan kita tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan tentang rizki dan lain sebagainya. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan mendorong kita untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat bagi mereka yang kurang beruntung. Kita sangat dianjurkan untuk berbagi kepada masyarakat. Allah sudah bersabda dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik du sa'atin, yang artinya becik nafkah no sopo du sa'atin wong kang duweni kecembaran ati. Artinya kita bisa melaksanakan sedekah, melaksanakan infak, melaksanakan jariah dan lain sebagainya. Hal itu akan tercapai dan terjadi ketika kita sudah tersentuh hatinya, hati kita sudah terdidik, hati kita sudah terketuk kepada nasib orang lain, hati kita sudah lembut dan kita merasakan prihatin terhadap sosial, terhadap kekurangan orang-orang lain. Kemudian yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan kesabaran.
Kita menahan hawa nafsu dan bersabar dalam menghadapi kesulitan. Hal ini kita lakukan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya iman, punya keyakinan bahwa kita tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat membantu karakter seperti ini untuk mengelola kita supaya tidak stres, supaya kita tidak jadi orang yang gampang bingung, yang membuat keputusan kita akan menjadi selalu bijak, dan kita akan menjadi orang yang benar-benar bijaksana dan menjadi orang baik. Kemudian yang kelima, Ramadan mengingatkan kita untuk menghargai nikmat yang kita terima, baik itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau nikmat yang melalui perantara dari manusia. Terhadap manusia pun kita harus bersyukur, karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Malam yaskurinas lam yaskurillah." Jika orang itu tidak bersyukur kepada manusia, mereka itu secara langsung juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang terdekat yang berjasa besar pada kita, terutama adalah orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri sudah melahirkan kita, orang tua sudah menafkahi kita, kemudian orang tua sangat-sangat memprihatinkan kepada nasib kita untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang berguna. Itu adalah jasa-jasa dari orang tua. Juga ada orang yang berjasa pada kita, para guru, para masyayikh. Tentu kita harus juga berterima kasih kepadanya. Tidak lupa juga kepada teman-teman, orang-orang yang pernah menolong kepada kita. Kita seyogyanya harus tetap bersyukur kepadanya, yang hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan tercapai juga jikalau kita itu dapat mensyukuri kepada manusia yang hakikatnya mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat membantu kita dalam mengembangkan rasa syukur dan rasa kebahagiaan. Tentu kebahagiaan ini akan tercapai di tengah-tengah keluarga kita, terutama di kaum kita, di masyarakat kita. Kemudian yang keenam, Ramadan seringkali dirayakan bersama. Tentu itu akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Bersama komunitas, bersama keluarga, sering kita mengadakan buka bersama, kegiatan-kegiatan di masjid, sholat berjamaah, tadarus bersama, dan kadang sering kita juga diskusi masalah agama bersama-sama. Hal itu akan memperkuat hubungan kita antara sesama manusia dan akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Tentu kita harus selalu bersatu biar kokoh dalam menjalankan agama kita, dan tentu juga kita akan menjadi umat yang kokoh, akan bersatu, yang akan menimbulkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, pertumbuhan spiritual. Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalam spiritual kita, memperkuat hubungan dengan Tuhan, mencari makna yang lebih dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersabda, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Bahwa kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekalnya adalah takwa. Yang takwa itu sendiri dalam tafsir itu ya al-wikoyah. Al-wikoyah yang pertama ya al-himyah, yang artinya coro basa Jawa sejo gati atau cita-cita. Karakter orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
harus punya cita-cita yang kuat, yang didasari cita-cita yang berdasarkan tujuan yang harus dicapai. Itu dikatakan orang yang punya karakter alhimiyah. Tentu cita-citanya harus yang dalam koridor kebaikan-kebaikan. Kemudian at-taqwa yang kedua, ad-da'iyah. Karakter orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya ciri-ciri ad-da'iyah. Ad-da'iyah artinya daya ajak atau daya pikat. Ciri-ciri orang takwa yang punya ad-da'iyah, sifat ad-da'iyah, dia akan selalu memberi kenyamanan, akan selalu diikuti oleh jamiahnya, oleh teman-temannya, karena mereka merasa senang, merasa sejuk, dan mereka merasa damai. Yang ketiga, karakter sifat at-taqwa adalah ad-dafa'ah, yang ciri-cirinya mereka punya daya tolak kepada hal yang bersifat mungkar atau kurang baik atau yang bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang punya sifat takwa itu harus punya karakter, selalu punya filter terhadap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tiga-tiganya itu sudah terbingkai, tercakup dalam satu karakter sifat takwa, maka kita akan punya hasil tujuan yang kemudian kita akan menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan spirit Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi lebih disiplin, empatik, dan sabar, serta mengembangkan rasa syukur dan kebahagiaan yang lebih dalam, tentunya bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kiranya sekian dulu apa yang dapat kita aturkan, mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi diri saya sendiri dan kepada semuanya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.